Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengantar akuntansi. Kelompok 5 terdiri dari Sarah Melina, saya Salma Nabila, Ridho Firman Fadilah, Syed Muhammad Yusuf, dan Fauzi Dwi Setiadi. Transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut tentang ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Macam-macam transaksi ada 4, yaitu bukti pengeluaran uang berupa struk, cek, kwitansi. Yang kedua, bukti penerimaan uang, yaitu kwitansi. Yang ketiga, yaitu bukti jurnal, yaitu berupa jurnal voucher. Yang keempat, yaitu bukti transaksi lain secara kredit, yaitu faktur. Perkiraan rekening atau account. Perkiraan rekening atau account adalah catatan untuk menampung transaksi yang dicatat lewat jurnal. Jurnal perusahaan biasanya mencatat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Lalu, perkiraan digunakan untuk mengelompokkan transaksi yang sejenis ke dalam satu nama kelompok transaksi yang sama. Neraca saldo. Neraca saldo adalah satu daftar yang berisi seluruh jenis nama account beserta saldo total dari setiap account yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode account yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan atau unjust trial balance. Yang kedua, neraca saldo yang sudah disesuaikan atau adjusted trial balance. Yang ketiga, neraca saldo penutup atau post closing trial balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Yusuf. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Salma. Jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis, dalam kurung berdasarkan urutan waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Jenis-jenis jurnal. Jurnal terbagi menjadi 8. Yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus. Yang ketiga, jurnal majemuk. Yang keempat, jurnal pembuka. Yang kelima, jurnal transfer. Yang keenam, jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, jurnal penutup. Yang kedelapan, jurnal pembalik. Buku besar. Buku besar adalah alat untuk menggolongkan rekening-rekening sejenis yang ada di buku jurnal dan disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui saldo terakhir dari tiap-tiap rekening tersebut. Fungsi dan tujuan buku besar. Fungsinya terbagi menjadi 5. Yang pertama, media untuk meringkas data transaksi yang tercatat dalam buku jurnal umum. Yang kedua, untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah dan keadaan rekening dan akun secara nyata, apakah ada perbedaan atau malah sama. Yang keempat, dasar pengelompokan transaksi yang ada di jurnal sebelumnya. Yang kelima, bahan pelengkap penyusunan laporan keuangan. Sedangkan tujuannya juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua, untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kelima, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat untuk setiap periode akuntansi. Ini adalah jurnal dari data yang kami ketahui. Sekian presentasi dari saya dan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.